Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini masih tentang seputar Clody, tapi aku pengen coba kasih saran ya, tips untuk kita tuh pertama kali pengen membeli Clody, atau tips untuk membeli Clody. Oke? Mungkin teman-teman ada yang pengen beli Clody tapi bingung gitu ya, harus kayak gimana nih, apa duluan nih yang harus aku beli, atau pertimbangannya tuh apa aja gitu. Nah, ini dia adalah video untuk kamu yang lagi bingung apa sih yang harus kita lakuin pas waktu kita pengen beli Clody. Oke, kalau gitu let's get started. Tips pertama dari aku adalah sesuaikan dengan umur anak ya. Kalau misalnya kita pengen beli Clody untuk anak kita yang umur newborn, bisa loh dipertimbangkan kita untuk membeli Clody yang khusus untuk newborn. Karena nggak semua anak itu langsung lahir dengan berat badan yang besar gitu ya. Ada juga yang lahirnya di bawah 3 kg kayak gitu. Nah, untuk berat badan bayi yang di bawah 3 kg bisa untuk mempertimbangkan beli Clody newborn gitu. Karena Clody newborn itu ukurannya tuh size-nya kecil ya. Kecil banget kalau menurut aku. Aku pernah beli buat gift untuk teman aku lahiran. Karena sejujurnya tuh aku nggak punya ya Clody newborn, tapi aku udah pernah pegang gitu ya beberapa Clody newborn. Dan itu menurut aku kecil banget. Menurut aku pas ya untuk anak bayi yang benar-benar baru lahir banget gitu, newborn banget, baru beberapa hari atau baru 1 bulan gitu umurnya. Tapi kalau misalnya anak kita kalau dari USG udah kelihatan kayak besar gitu ya, 3,4 atau 3,6, bisa langsung beli Clody yang full size kayak gitu, karena biar langsung kepake lama kayak gitu. Kalau misalnya kita beli Clody newborn untuk yang berat badan anak udah cukup berat gitu ya, takutnya nggak kepake lama kayak gitu. Oke, selanjutnya atau yang kedua adalah perhatikan kesensitifan kulit pantat bayi atau kulit bayi ya. Kalau misalnya kulit anaknya kira-kira sensitif banget nih anak kita, usahakan hindari insert microfiber ya. Apalagi kalau misalnya insert microfibernya itu langsung bersentuhan dengan kulit pantat bayi. Contohnya, kalau misalnya kita lagi pakai insert cover kan, insertnya itu langsung ketemu dengan kulit bayi ya. Nah, usahakan jangan pakai insert microfiber kayak gitu. Kalau bisa pakailah insert hem atau bambu ya, atau bambu katun. Kalaupun mau pakai insert microfiber karena biar lebih affordable gitu ya harganya, bisa dialasi dengan liner lagi di atasnya. Jadi di atas insert itu kita kasih liner gitu. Jadi biar yang kena kulit pantat bayinya langsung adalah linernya tadi, tapi bukan si insert microfiber kayak gitu. Karena kalau misalnya kita pakai microfiber kena pantat bayi, itu akan mengangkat kelembapan kulit pantat bayi tersebut gitu, dan itu malah bisa menyebabkan ruam gitu ya, ruam yang parah. Oke, yang ketiga adalah lihat daya tampung insert ya. Nah, di luaran itu banyak yang jual insert no brand ya. Aku bilangnya no brand karena aku udah pernah beli ya nggak beberapa juga, cukup banyak aku belinya karena aku tergiur dengan tulisannya itu insert 3 layer, insert 4 layer. Ternyata aku nggak tahu juga ya ini layernya berapa sebenarnya dan layernya setipis apa. Aku lagi bahas insert microfiber ya, tapi pas waktu insertnya itu nyampe ke aku, ternyata bahannya tuh tipis banget, beda banget dengan insert-insert yang ada brandnya gitu. Nah, menurut aku insert yang ada brandnya itu kayak lebih pasti gitu loh daripada yang nggak ada brandnya, ya nggak sih? Aku saranin jangan tergiur dengan embel-embel insert 4 layer gitu, insert 3 layer. Lebih baik lihat berapa daya tampungnya, atau berapa cc-nya, atau berapa milinya daya tampungnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya harganya murah sih ya, insert yang no brand ini sekitar 4.000 atau 6.000. Biasanya sih setengah harga dari insert yang ada brandnya gitu, malah bisa jauh lebih murah gitu ya. Oke, tips yang selanjutnya adalah pertimbangkan gasset yang ada. Aku udah pernah bikin video tentang gasset ya, nanti bisa diklik di sini, nanti langsung menuju ke sana. Gasset itu apa? Jadi gasset itu ada beberapa gitu ya jenis, ada inner gasset, ada double gasset, kayak gitu macam-macam. Aku udah jelasin di video itu. Misalnya ibu-ibu para pekerja kantoran nih ya, nggak punya waktu banyak untuk mencuci Clody, biasanya langsung pakai mesin cuci kan. Si gasset ini juga harus dipertimbangkan karena misalnya anaknya pup ya, kita lagi pakai Clody yang ada gassetnya, pupnya itu akan nyempil gitu loh di gasset, karet-karet gassetnya itu gitu. Nah, itu akan butuh waktu agak sedikit lama, nggak lama banget ya, tapi maksud aku lumayan butuh effort gitu untuk flush buang pupnya. Kalau aku nggak masalah gitu dengan gasset-gasset itu. Jadi kalau misalnya ada pup yang nyempil di gasset, ya udah aku semprot aja. Tapi kalau saran aku, boleh ya dipertimbangkan lagi untuk pergasetan ini, untuk gasset-gasset yang ada di Clody. Ada beberapa juga ibu-ibu yang berClody ngeluh terhadap gasset ini, katanya lebih susah gitu dibersihkan pupnya kayak gitu kalau ada pup. Tapi kalau misalnya pipis biasa sih dia biasa aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau pup ya seperti yang tadi aku bilang. Selanjutnya, kalau kita pengen beli Clody untuk anak kita bukan newborn lagi ya, jadi udah toddler gitu, berarti kan udah beda lagi kebutuhannya ya. Biasanya toddler itu udah aktif bergerak, udah susah gitu dipakein Clody-nya. Nah, bisa dipertimbangkan untuk beli Clody yang tipe pants atau tipe celana. Karena kalau tipe pants itu dia langsung masuk gitu loh, jadi dia nggak butuh dikancing-kancing lagi. Kalau misalnya nggak mau ribet pakai yang snap button lagi. Nah, biasanya untuk tipe pants ini juga dia insertnya udah terjahit menjadi satu di dalam, jadi kita nggak perlu cuci-cuci insert lagi. Cuma perlu cuci
cuci celananya aja karena dia bentuknya udah seperti celana dalam ya. Tapi juga ada tipe pull up pants. Nah, pull up pants ini dia insertnya bisa kita keluarin, jadi bisa kita ganti-ganti, tapi tetap bisa kita pakai kayak celana dalam gitu, tetap bisa. Jadi ya untuk yang anaknya udah toddler, udah bukan newborn lagi, udah bukan baby lagi, bisa dipertimbangkan untuk membeli clothy yang tipenya pull up pants atau yang tipe pants. Oke, masih berhubungan dengan toddler karena toddler itu sudah besar ya, jadi berat badannya juga sudah banyak gitu ya, sudah berat gitu. Jadi kita juga bisa mempertimbangkan untuk melihat clothy itu bisa untuk berat badan dari berapa sampai berapa sih. Kalau saran dari aku yang untuk all size kayaknya udah nggak bisa kepake lama-lama banget ya, apalagi kalau misalnya anaknya agak sedikit besar. Saran dari aku pilih clothy yang khusus untuk jumbo gitu, jadi biar bisa kepake sampai 3 tahun. Apalagi kalau misalnya belinya di saat usia anaknya udah 2 tahun gitu. Udah 2 tahun kan udah gede ya, udah cukup besar. Jadi ya udah cari yang 8 sampai 20 kg atau dari yang 5 sampai 18 kg. Kalau bisa jangan beli yang 3 sampai 15 kg lagi. Tapi kalau anaknya slim dan nggak terlalu berat banget ya nggak apa-apa juga sih pakai yang 3 sampai 15 kg. Karena menurut aku itu masih cukup sih untuk anak-anak yang slim. Oke, tips yang selanjutnya adalah jangan membabi buta belinya. Jadi jangan langsung beli 12 pieces atau jangan langsung beli 10 pieces. Beli aja satu brand, satu piece clothy dulu. Takutnya clothy yang dibeli itu nggak cocok. Karena clothy juga cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya kamu beli clothy A ternyata nggak cocok, kan kamu bisa cari clothy yang lain. Kalau misalkan kamu salah beli pun nggak rugi banyak gitu. Nanti kalau misalnya cocok baru beli lagi kayak gitu, nambah stok. Oke. Yang selanjutnya adalah cari review clothy sebanyak mungkin. Nah, sekarang udah banyak banget ibu-ibu yang mereview clothy di channel-channel YouTube-nya ya. Bisa dilihat tuh sebagai referensi, tapi jangan ditelan mentah-mentah kalau menurut aku, karena setiap pendapat orang tuh berbeda-beda ya. Jadi ya carilah review sebanyak mungkin, entah itu di YouTube atau di Google kayak gitu, atau bisa dilihat di review dari toko-toko yang udah menjual clothy. Kolom-kolom penilaian mereka bisa dilihat dari situ. Jadi jangan cuma lihat dari satu review doang. Oke. Yang terakhir itu adalah langsung beli deterjen yang ramah clothy. Sebenarnya bisa aja sih kita mencuci clothy dengan deterjen biasa, deterjen baju orang dewasa bisa. Karena baru pertama kali pakai clothy, takutnya ya, aku khawatir takutnya kalau misalnya kita pakai deterjen yang khusus orang dewasa, aku khawatir residu-residu yang ada pada deterjen orang dewasa itu akan mengendap gitu di dalam insert clothy-nya dan akan menyebabkan ruam popok pada anak kita. Jangan sampai pas waktu kita pertama kali beli clothy ternyata mikirnya gue nggak cocok pakai clothy karena ruam popok, tapi ternyata gara-gara itu gitu, gara-gara pakai deterjen khusus dewasa dan residunya itu mengendap. Jadi saran aku langsung beli deterjen ramah clothy ya. Bisa pakai deterjen khusus baju bayi kayak gitu, atau bisa pakai deterjen yang khusus clothy juga boleh kok kayak gitu. Aku rasa cukup ya untuk tips membeli clothy-nya pertama kali kita membeli clothy. Semoga tips-tips yang aku kasih ini bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya atau keluarganya yang pengen beli clothy tapi bingung gitu ya, apa yang harus dilakuin duluan sebelum membeli clothy. Oke, sampai di sini dulu untuk video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga dia menyenangkan. Dadah.